Oke, kemarin banyak yang nanya ya, gimana kalau ngutip dari sumber kedua? Ini saya kasih contoh, secondary citations, jadi kutipan yang diambil dari yang dikutip orang lain ya. Jadi diambil dari buku sumber. Nah, sumber asli disebutkan lebih dahulu. Misalnya kalian baca buku si Bonnie Costello ini dengan judul Marianne Moore kan. Kemudian di dalam bukunya itu dia ngutip dari si Louis Zukowski. Jadi sumber aslinya itu yang kalian kutip itu adalah si Louis Zukowski. Tapi kalian nggak ketemu bukunya. Ya. Nah, itu kalian tulis terlebih dahulu orang yang kalian kutip. Jadi menurut Louis Zukowski itu nama judul artikelnya ya sama penerbit, bukan penerbit sih, itu nama jurnalnya, dikutip dalam Bonnie Costello. Jadi yang si Louis Zukowski ini kan dikutip di dalam buku yang kamu pegang sekarang. Baru kamu kasih detail-detailnya. Cukup jelas ya, jangan kebalik ya. Kalian enggak ngutip si Bonnie Costello, tapi ngutip apa yang dikutip oleh si Bonnie. Kalau di dalam Mendeley gimana? Mendeley nggak ada untuk secondary citations. Jadi yang kalian masukkan adalah buku ini. Betul nggak? Di dalam Mendeley kalian masukkan referensi, kan kalian masukin semua detail tentang buku ini kan, nama penerbit lah, apalah, nomor halaman. Tetapi yang si Louis Zukowski kan kalian nggak punya bukunya. Jadi di daftar referensi kalian nggak ada Louis Zukowski. Ya. Nah, setelah nanti kalian misalnya nulis, kalian kutip, bikin catatan kaki, kalian langsung kutip, keluarkan yang ini, tapi nanti kalian tambahkan secara manual, yang bagian awal itu, Louis Zukowski, Sincerity, halaman 269, baru tambah dikutip dalam, ya, tambahin di depannya. Gitu. Jadi nanti waktu bikin daftar pustaka kan otomatis ya kalau pakai Mendeley kan. Jadi daftar pustaka kalian nggak akan ada si Louis karena kalian nggak punya bukunya. Ngerti ya? Oke. Berarti kalau di dalam tulisannya, misalnya di dalam body, di dalam tubuh kalian mau bilang menurut Louis Zukowski seperti dikutip dalam Bonnie boleh, atau nggak usah dikasih seperti dikutip dalam, tapi di catatan kaki kan sudah ada, jadi orang juga tahu. Jadi yang kalian sebutkan adalah si Louis kalau di dalam tubuh. Karena yang kalian kutip sebenarnya adalah perkataan Louis, bukan perkataan Bonnie. Ya, jelas ya. Ini aja pertanyaan kalian soal kutipan. Ya. Cuma itu kutipannya itu dari kutipan yang kedua boleh nggak? Itu lebih dari satu kutipan. Lebih dari satu, ya jangan banyak-banyak. Kalau enggak kan saya bertanya, kamu itu baca nggak sumber asli ya? Gitu. Atau kamu nggak mengerjakan tugasmu cari sumber aslinya. Jadi tugas kalian adalah menulis draft. Apa yang kalian kutip itu kan masih belum berbentuk tulisan yang enak dibaca, belum berbentuk paragraf yang bagus. Seharusnya itu sudah menjadi tulisan yang cukup baik. Masih draft, nggak apa-apa. Nggak sampai yang 100% bagus ya. Tapi setidaknya alurnya itu sudah ada, paragrafnya sudah berbentuk. Dan orang baca sudah bisa ngerti, runtut ya, ngalir gitu. Jadi tugasnya jelas, semua harus sudah dituliskan ya, mulai dari latar belakang, pernyataan tesis, tujuan penulisan, lingkup bahasan, metode penelitian, dan kesimpulan sementara. Saya kasih kata sementara karena ya itu mungkin masih bisa berubah ya, tergantung poin kalian. Kalau bisa kalian kerjakan poin-poinnya dulu, karena pendahuluan itu kan bisa cepat ya, kalau isinya kamu sudah tahu, kesimpulannya sudah tahu,
Pendahuluan harusnya setengah jam bisa selesai itu. Karena thesis statement kan juga tergantung dari poin-poin kalian. Jadi mau nggak mau kalian harus tahu poinnya. Kalau nggak tahu isinya ya nggak bisa ngarang. Ya. Jadi kalau yang poin-poinnya semua sudah ada, berarti udah bisa nulis. Mulai dari awal susun latar belakang masalah sampai ke menyatukan itu semua. Dan terakhir juga nanti bikin kesimpulan. Saya jelaskan ya, oke. Jadi saya ngulang sedikit dan bahas secara lebih detail susunan makalah atau skripsi. Yang pertama, latar belakang masalah selalu saya kasih tanya apa tantangan praktis dan tantangan akademis. Jadi ada dua hal. Ketika kalian menulis, pasti karena ada suatu masalah yang ingin kalian jawab, pertanyaan yang ingin kalian jawab. Entah masalah itu berupa tantangan praktis di lapangan, kalian lihat kehidupan orang Kristen misalnya yang enggak mengerjakan keselamatan. Jadi itu kan suatu masalah yang ingin kita jawab. Kalau orang Kristen enggak mengerjakan keselamatan, gimana gitu. Nah, kalau begitu ketika kalian nulis, saya tahu, oh ini paper ini ingin menjawab masalah yang cukup penting. Dan tantangan praktis ya harus sesuatu yang cukup relevan ya. Kalau kalian kasih tantangan praktisnya misalnya yang udah 300 tahun yang lalu, ya orang nggak akan mau baca dan itu mungkin nggak akan diterbitkan karena nggak ada gunanya ya. Jadi tantangan praktis itu bersifat sebagai pengantar di dalam topik dan itu bukan introduksi khotbah. Jadi jangan pakai bahasa khotbah. Kemarin ada beberapa yang kasih saya lihat contoh ya. Bahasanya itu masih bahasa-bahasa umum. Misalnya ya orang Kristen kerohaniannya rendah dan gereja seharusnya memiliki peran untuk apa ya? Memperbaiki ini sesuatu yang penting untuk diperhatikan oleh gereja. Nggak salah, kata-katanya nggak salah, tapi harusnya bersifat lebih ilmiah. Artinya ada dukungan, ada kutipan, ada apa ya? Ya ilmiah lah, berarti harusnya ada kutipan atau sumber yang bisa mendukung pernyataan kamu, gitu. Dan singkat saja 1-2 paragraf, maksimum 1 halaman. Jadi gampang ya kalau memulai introduksi, kalian bingung paragraf pertama mau ngomong apa, mulai dari tantangan praktis. Belakangan ini kita melihat bahwa kebanyakan orang Kristen banyak melakukan dosa, pendeta-pendeta jatuh dalam dosa, kalian kutip berita, kutip koran, kutip majalah, contoh-contoh kasus gereja melakukan korupsi atau pendeta mencabuli anak orang, ya nggak tahu. itu jadi 1-2 paragraf itu sudah cukup. Kalau yang papernya cuma 8 halaman, 1 paragraf cukup. 1 paragraf introduksi, orang langsung lihat, oh ada masalah secara praktis di lapangan. Langsung yang kedua, kamu langsung masuk ke masalah akademis. Ada masalah praktis ya, masalah praktis misalnya tadi yang nggak mengerjakan keselamatan, kemudian kalian masuk ke tantangan akademis, harusnya kan orang sudah banyak menulis tentang itu, tentang mengerjakan keselamatan. Jadi kalian cari yang sudah tulis tentang mengerjakan keselamatan, ayat Alkitab yang tulis tentang itu apa aja, terus masalahnya di mana ya, Alkitab mengajarkan nggak kita mengerjakan keselamatan atau enggak. Kalau iya, kenapa orang Kristen hidupnya nggak berubah? Jadi itu yang ingin kamu jawab. Di dalam masalah akademis, apakah karena ada penafsiran yang berbeda? Misalnya Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati, tetapi Roma bilang kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Jadi ada masalah penafsiran di sana, dan itu yang ingin kalian bahas, dan sebenarnya itu adalah inti dari paper kalian ya. Fokusnya di masalah akademis itu, di dalam tulisan, dalam penafsiran kah? Atau di dalam apa ya? Ya akademis lah. Kebanyakan sih di dalam tulisan
orang-orang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda atau doktrin yang berbeda, teologi yang berbeda, sehingga kehidupan orang Kristen kayak gitu. Jadi permasalahan yang ditemukan di dalam historiografi itu kenapa saya suruh kalian baca banyak buku supaya kalian temukan penafsiran-penafsiran di dalam sejarah penulisan itu perdebatannya apa aja. Apakah masalah penafsiran Roma dan Yakobus itu masih belum selesai, atau kamu bisa memberikan pandangan yang baru untuk menjawab tantangan praktis tadi. Bagaimana dengan kamu melihat Alkitab, menjelaskan Alkitab itu sehingga orang itu ngerti bahwa keselamatan itu penting untuk dikerjakan dan hidupnya bisa berubah. Ya, jadi kamu tunjukin bahwa orang Kristen harus berubah dan bagaimana. Kalau bisa ya, jadi paper itu nanti terakhir kan ada implikasinya, gunanya apa, bagaimana orang Kristen mengerjakan keselamatannya gitu. Jadi paper nggak cuma tulisan yang nggak berguna, tapi secara hidup orang Kristen bisa memiliki apa ya, relevansi dan signifikansi di dalam hidupnya gitu. Tulis berbagai detail, namun jangan keluar dari fokus. Selalu fokus ke pernyataan tesis dan tema atau topik utama kalian. Misalnya Edison kemarin ya, judulnya bilang apa ya judulnya? Konsep pengampunan sebagai anugerah ya, relasi yang intim dengan Tuhan. Kata pertama aja konsep pengampunan, tapi di dalam introduksi dia bilang dalam makalah ini saya akan melihat bagaimana relasi yang intim dengan Tuhan. Enggak salah, kamu akan membahas relasi yang intim dengan Tuhan, tapi kan fokusnya di konsep pengampunan. Jadi fokus di sana. Relasi yang intim itu nanti akan menjadi pembahasanmu untuk menjawab konsep pengampunan itu, tetapi bukan intinya. Memang sih itu inti poin yang penting, tetapi konsep pengampunannya yang kamu jelaskan. Oke, jadi itu bagian terbesar dalam pendahuluan. Kalian udah harus tunjukin masalah secara akademis itu apa aja ya. Kalau masalah yang udah selesai, ya nggak perlu ditulis. Ya kemarin Wati tulis apa ya? Orang Kristen diselamatkan, oh ya konsep keselamatan di dalam, saya lupa deh. Misalnya hal-hal yang udah gak perlu diperdebatkan lah. Keselamatan dan pertumbuhan iman ya, pertumbuhan spiritual ya. Pentingnya iman dalam pertumbuhan spiritual atau apa gitu. Ada hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipertanyakan, yaitu yang semua orang Kristen juga tahu ya. Orang Kristen ya orang Kristen bertumbuh spiritual apa sih? Pertobatan. Oh, pentingnya iman untuk pertumbuhan spiritual. Ya mungkin masih bisa ditulis ya kalau kamu cari-cari mungkin. Tapi kebanyakan kita udah gak mempertanyakan bahwa ya orang Kristen memang ya bertumbuh secara spiritual dan memang punya iman gitu. Oke. Jadi paragraf pertama udah dapat, paragraf kedua dan seterusnya soal tantangan secara akademis itu. Jadi harusnya sudah jadi introduksi. Kemudian yang ketiga, setelah kalian lihat perdebatan historiografi, nah ini yang perlu dituliskan adalah perumusan masalah. Ini sebelum masuk ke pernyataan tesis, berarti kalian sudah merumuskan masalah bahwa setelah membaca penafsiran, misalnya perdebatan antara Roma dan Yakobus, penulis melihat bahwa ada perbedaan penafsiran misalnya ya, atau penafsiran yang kurang komprehensif atau penafsiran yang
belum melihat dari aspek apa. Jadi itu tergantung dari tesis statement dan tergantung dari apa yang kamu baca. Sehingga penulis atau makalah ini akan memperlihatkan bahwa Yakobus dan Paulus inti penyampaiannya sebenarnya sama, bahwa manusia diselamatkan oleh iman, tetapi perbuatan itu misalnya ya tidak terlepas dari iman gitu. Saya nggak tahu, tergantung pembacaan kalian. Jadi itu udah masuk ke pernyataan tesis. Kalau rumusan masalah kalian jelas, pernyataan tesis kalian pasti enak ditulis, sudah langsung menjawab rumusan masalah itu. Kemudian di dalam perumusan masalah ada alasan untuk menulis ya, kontribusi ilmiah. Ini semua sih sudah tergabung ya. Kalau kalian sudah temukan rumusan masalah, ya kalian punya alasan untuk menulis, maka yaitu sudah tergabung dalam pernyataan tesis. Jadi kayak, maka makalah ini akan menunjukkan bahwa pertobatan tidak hanya soal apa gitu, tetapi apa. Jadi itu kan ada kontribusi ilmiah. Kalian menemukan poin yang baru, pertobatan itu enggak sekedar secara lahiriah perbuatan, tetapi ada pertobatan pemurnian pikiran, kalau kata Pak Hendy ya, nus disucikan gitu. Jadi dalam pernyataan tesis sendiri itu sebenarnya sudah ada kontribusi ilmiah kalian, hal yang baru, yang unik yang kalian tuliskan. Itu kenapa saya selalu bertanya eksegesis kalian harus temukan hal yang unik, yang baru, yang mungkin poin yang belum pernah dilihat orang. Jadi itu yang kalian nanti sampaikan. Kalian tulis konsep pengampunan. Udah banyak sekali konsep pengampunan. Lalu apa bedanya konsep pengampunan yang kamu tuliskan gitu? Ya. Jelas? Ringkasan dan pertanyaan dan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini apa? Ya, kalau udah ada rumusan masalah ya kita sudah tahu apa yang mau kalian jawab. Nah, jadi paper ini akan menjawab misalnya perdebatan antara penciptaan dan evolusi. Lalu poin-poinnya apa, argumennya apa ya. Nah, latar belakang masalah jangan tuliskan permasalahan pribadi. Ada. Ada yang tulis sih begitu. Masalah pribadi ya. Penulis mengalami ilustrasi korban juga jangan masuk ya. Deskripsi panjang lebar tentang topik teologis yang tidak relevan. Ya itu seperti yang tadi ya. Nanti bahas kemana-mana jadinya. Mau bahas pengampunan, tapi kemarin Winda ya. Mau bahas tentang peranan perempuan. Kemudian ambil dari Alkitab. Kemudian dibahas, kita semua tahu bahwa Alkitab itu berotoritas. Jadi kita harus percaya apa kata Alkitab. Kalau kita nggak ngikutin Alkitab, tapi kan topiknya kan tentang perempuan ya. Jadi jangan bahas kita harus percaya kepada Alkitab lagi. Asumsinya semua orang Kristen ya pegang apa yang dikatakan Alkitab. Jadi jangan dibahas lagi di situ. Deskripsi teologi secara umum, ya hal-hal yang umum teologi yang orang udah tahu, jangan diulang lagi. Salinan catatan kuliah, apa yang saya sampaikan di kelas kuliah-kuliah Pak Hendy itu ya jangan kalian masukkan ya, itu enggak ilmiah. Karena itu enggak dipublikasi, kecuali kelas Pak Hendy dipublikasi jadi paper atau jadi buku, bisa kalian kutip. Diskusi akademis yang tidak relevan dan tidak dijawab dalam penelitian ini, fokus ke apa yang mau kalian jawab ya. Meskipun ada banyak sekali mungkin pertanyaan yang belum terjawab, tapi kan rumusan masalah kalian kan cuma satu. Meskipun ada pertanyaan, saya bilang pilih satu aja ya, fokus di situ. Jadi ini secara singkat isi latar belakang masalah ya. Pertama, tantangan di lapangan apa? Kalau paper nggak harus seribet itu ya, asal kalian bisa tunjukin, misalnya ya kalian eksegesis, ya langsung tunjukin aja ya.
nggak harus ada tantangan secara praktis di lapangan juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi tunjukin aja kenapa eksposisi ini penting. Kalian mengeksposisi Raja Saul misalnya ya, ketidaktaatan dia. Ya, paper makalah ini akan menunjukkan eksposisi terhadap Saul bahwa ketidaktaatan itu mencakup 3 poin. Jadi nggak harus kasih contoh-contoh ketaatan itu penting nggak, orang-orang banyak yang tidak taat itu udah nggak usah sih, kalau paper eksposisi ya langsung aja. Permasalahan akademis, historiografis itu konten utama sekali lagi. Memang tantangan praktis penting, tapi yang akan saya lihat lebih banyak itu konten utamanya adalah permasalahan akademis, secara historiografi, secara penafsiran. Jadi saya selalu bertanya, untuk apa kalian tulis kalau orang sudah banyak nulis tentang ini? Ya. Perumusan masalah, setelah permasalahan ada, rumuskan masalahnya dan pertanyaan yang akan dijawab. Jadi cuma 3 bagian ini untuk latar belakang masalah. Setelah itu masuk ke tesis terdiri dari pernyataan dan argumen utama. Sebenarnya ini lebih kerangka yang banyak dipakai di Amerika kayaknya ya. Jadi ketika mengerjakan skripsi itu mereka sudah harus menemukan argumennya. Jadi di dalam tesis pernyataannya sudah ada jawabannya gitu. Tapi ada paper-paper yang sebenarnya kalau paper deskriptif ya, kayak Rico misalnya nulis bagaimana sih perkembangan spiritualitas anak muda zaman sekarang, generasi Z gitu. Ya paper ini pernyataan tesisnya akan melihat bagaimana perkembangan spiritualitas anak muda zaman generasi Z, gitu aja sih. Jadi poin-poinnya nggak selalu harus sudah masuk. Cuman kalau di Amerika kayaknya mereka sudah harus ya, mau mengerjakan penelitian, jawabannya sudah ada dulu gitu. Padahal kan kita baru mau meneliti bagaimana sih perkembangannya, apa sih yang dialami oleh generasi Z gitu. Jadi kalau paper saya lebih bebas aja, asalkan pernyataan tesis kalian punya posisi bahwa penting untuk melihat perkembangan spiritualitas generasi Z ya di era pandemi gitu. Setelah pernyataan tesis, kalau di skripsi ada bagian khusus, tujuan penulisan, proyeknya apa-apa yang mau dilakukan dan dampak yang diharapkan. Kalau untuk paper, saya rasa itu semua udah tergabung di dalam di dalam pendahuluan tadi kan. Pendahuluan pasti kalian sudah bilang paper ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana konsep evolusi itu sebenarnya tidak harus bertentangan dengan penciptaan, ya. Dan dampak yang diharapkan dengan mendapatkan suatu jalan tengah, iman, sains dan teologi nggak harus selalu bertentangan, tapi bisa saling melengkapi gitu. Ya, jadi tergantung dampak yang ingin kalian harapkan. Diharapkan dengan eksposisi ini, eksegesis ini, kita dapat menemukan suatu cara bagaimana mengerjakan keselamatan misalnya. Nggak tahu ya, tergantung proyek kalian. Lingkup bahasan di dalam skripsi ada lingkup bahasan, secara jelas kalian harus tuliskan lingkup bahasan kalian ya. Kalau eksegesis kalian bilang, ini hanya akan melihat eksegesis dari perikop tertentu. Jadi enggak akan bahas misalnya konsep teologi secara sistematika, doktrin apa gitu. Jadi fokus kepada bidang yang digeluti, bukan yang tidak akan dijawab ya. Jadi batasannya sampai di mana. Jadi setiap paper itu pasti punya batasan, karena kita nggak bisa menjawab persoalan seluruh dunia. Dibatasi aja supaya bisa selesai. Nah, ini bagian metode penelitian
pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan metode penelitian. Kebanyakan kita di riset literatur, dan jangan cuma bilang ini adalah metode penelitiannya literatur, studi pustaka. Nah, selain studi pustaka ya caranya gimana? Yang eksegesis, ya kalian jelaskan menggunakan metode eksegesis. Kemudian jelaskan sedikit. Tapi ada yang kakak tingkat sih banyak yang tulis, jadi menjelaskan eksegesis itu apa di sana. Eksegesis adalah, kutip dari Wikipedia lagi, asumsi kita orang sudah ngerti eksegesis itu apa, apalagi pembacanya orang-orang teologi ya, sudah tahu eksegesis apa. Justru yang dijelaskan adalah bagaimana kalian akan mengerjakannya, langkah-langkahnya. Ya, jadi eksegesis pertama kalian mulai dari misalnya lihat sintaktik kontennya lah, kemudian terjemahan literal lah, kemudian semantik kontennya. Saya nggak tahu bagaimana kalian mengerjakan. Jadi jangan jelaskan lagi eksegesis itu apa. Kalau eksposisi ya sama, metode eksposisi. Analisis sebenarnya banyak, kebanyakan kalau paper-paper yang tema-tema argumentatif ya, misalnya penciptaan dan evolusi ya, bisa analisis komparatif. Jadi dia membandingkan, oh kemarin liturgi ya, liturgi Protestan dan Ortodoks. Kamu bisa analisis komparatif, membandingkan, menganalisa perbandingan itu. Compare ya, komparatif, membandingkan. Tapi kamu harus kasih analisis di akhirnya, enggak cuma membandingkan. Atau historis misalnya saya ingin lihat perjamuan kudus itu kenapa berubah jadi anggurnya cuma seteguk gitu. Itu bisa lihat sejarah, perkembangan dari perjanjian baru misalnya, Yesus kan minum 4 cawan. Terus kenapa berubah jadi 1 cawan? Ya kalian lihat sejarah perkembangan, lihat tulisan bapak-bapak gereja, kapan itu berubah jadi tinggal anggurnya segitu ya. Dan kalian akan temukan masalahnya kenapa itu berubah. Apakah karena orang-orang pada masa itu mabuk-mabukan, jadi dikurangin anggurnya. Jadi menarik sebenarnya, tapi nggak ada yang ngerjain historis ya. Kebanyakan eksegesis. Kalau biblis, studi biblika, ya kalian akan melihat semua ayat-ayat Alkitab dan fokusnya di Alkitab doang. Kalau misalnya kalian mau bahas konsep pengampunan di dalam perjanjian baru, wah itu biblis. Semua tentang pengampunan di dalam Alkitab akan kalian lihat. Nggak ada juga ya ini ya. Nggak ada yang bahas secara biblis. Kalau nggak ada lewat. Sisanya ya. Apa? Kenapa? Iya, lebih kayak analisa biasa sih. Dan kamu kan memberikan strategi atau metode ya analisa aja. Nggak harus ada kata khusus ya. Dari metode riset kan studi pustaka dan ya kamu kan nggak ada metode khusus. Jadi ya cuman kayak paper analisa biasa gitu. Dan nggak harus kamu bilang analisis lagi. Nggak ada metode khusus. Makanya saya bilang kalau paper-paper ya nggak harus ada bagian metode penelitian yang gimana-gimana. Tapi rata-rata kalau saya lihat di jurnal-jurnal orang yang dari publik gitu, mereka tulis gitu. Iya, saya sudah jelaskan itu di Indonesia. Indonesia nggak tahu ya, jadi jurnal teologi itu mengadopsi penulisannya itu kayak yang ada di ilmu alam, psikologi, sains. Kalau sains kan mereka punya metode penelitian kan. Kan mereka harus nguji di lab. Kita kan nggak ada. Kalau kita lihat jurnal di luar negeri ya, nggak ada yang kayak gitu. Lebih bebas. Nggak ada bagian metode penelitian, khususnya teologi ya. Kalau kalian baca-baca jurnal yang bahasa Inggris ada nggak metode penelitian? Enggak kan, langsung ngalir kan? Iya, itu.
Cuman karena Indonesia, mungkin karena ini apa ya, masalah dikti ya, pendidikan tinggi itu mengharuskan syaratnya seperti itu, ya udah kita ikut. Ya kalau nggak ada metode khusus ya metode penelitiannya ya ringkas aja, bilang ini studi literatur akan melihat apa gitu, nggak usah ada. Sebaiknya sih bikin, karena kan nanti akan masukin ke jurnal. Jadi saya bisa bantu kalau misalnya kalian mau masukin ke jurnal dan dia minta metode penelitian, kalian sudah ada gitu. Yang tingkat akhir khususnya ya. Jelas ya? Saya lanjut. Riset lapangan kita nggak ada, nggak usah. Jadi fokusnya lebih ke logika dan alur pikir di dalam metode penelitian itu, logikanya seperti apa, kalian alurnya seperti apa untuk membuktikan tesis statement kalian gitu. Jadi saya lebih fokus di sini. Langkah-langkahnya seperti apa? Kalau misalnya yang punya Elizabeth kemarin ya langkah-langkahnya pertama saya akan melihat bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh daerah-daerah tertentu ya, suku-suku yang belum terjangkau misalnya. Kemudian yang kedua, setelah mengidentifikasi masalahnya, baru paper ini akan mencoba memberikan solusi strategi untuk menjawab permasalahan itu. Jadi stepnya jelas, orang baca tahu kamu bagaimana menjawab permasalahan yang ada. Gitu. Rencana kerangka penulisan kalian sudah bikin outline ya. Kalau skripsi di Soteria rata-rata ada pendahuluan. Yang kedua tinjauan pustakanya itu bab tersendiri. Jadi kalau saya minta kalian tinjauan pustaka itu kan sudah ada di bagian pendahuluan. Kalian sudah kasih historiografinya, penelitian sebelumnya. Tapi kalau di sini Pak Hendy dia pisah. Jadi ada khusus satu bab tinjauan pustaka. Apa yang semua orang sudah tulis sebelumnya kalian tuliskan di situ. Baru masuk metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan itu digabung. Ini kayaknya karena Pak Hendy pakai eksegesis ya. Jadi dibaginya seperti itu. Kalau nanti skripsi kalian nggak eksegesis mungkin bisa sedikit berubah tergantung. Jadi ini cuma kira-kira aja outline skripsi di Soteria yang rata-rata eksegesis. Terakhir daftar pustaka. Nah, setelah selesai masuk ke kesimpulan ya. Udah mau jadi ini ceritanya. Kesimpulan, saya ulangi sedikit. Cukup menjawab permasalahan atau tujuan penelitian. Jadi jangan dibahas lagi, langsung disimpulkan. Bahwa paper ini menyimpulkan bahwa pembacaan terhadap atau konsep pengampunan menurut Matius itu tidak hanya sekedar apa. Jadi kembali menjawab apa yang sudah ada di pendahuluan. Pendahuluan kamu bilang kamu ada menghasilkan teori yang baru, kontribusi ilmiahnya, maka kesimpulannya juga begitu. Kamu menghasilkan enggak teori yang baru, poin yang baru. Kalau tujuannya cuma satu, tujuannya ingin menjawab evolusi dan penciptaan ya, kesimpulannya kamu tunjukkan bahwa itu sudah terjawab dan bagaimana kamu menjawabnya itu udah nggak perlu ditulis panjang lebar. Juga merupakan simpulan penulis secara logis dan jujur ya, harus berdasarkan fakta yang diperoleh. Jadi berdasarkan isi argumen kalian, apa yang nggak kalian tuliskan di situ, jangan kalian tiba-tiba muncul di kesimpulan. Boleh tambahkan implikasi atau saran, ya ini yang saya bilang ya, kalau paper, implikasi atau saran itu menjawab
pendahuluan kalian. Ingat nggak, pendahuluan kalian tulis tantangan praktis di lapangan dan kalian menulis permasalahan akademis. Jadi ada tantangan praktis itu konteks, tantangan akademis itu kan secara teks. Jadi implikasinya harus menjawab itu. Karena kamu sudah bilang ada masalah di pendahuluan. Berarti kesimpulanmu kamu bisa menjawab masalah itu, bahwa paper ini memiliki implikasi bagi orang Kristen secara umum, bagaimana mereka mengerjakan keselamatan mereka. Jadi memberikan suatu pengertian baru bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Jadi permasalahan di pendahuluan kalian tadi sudah terjawab. Kalau enggak terjawab berarti mungkin papermu enggak benar. Jadi ingat ya, kesimpulan kalian, tantangan praktisnya, kalau kalian bilang ada masalah apa, di bagian implikasi, kalian harus tunjukkan bahwa paper kalian ya berimplikasi di dalam menjawab. Kemudian implikasi yang kedua adalah implikasi itu secara akademis. Tadi ada masalah penafsiran, misalnya perdebatan tentang Yakobus dan Paulus soal iman dan perbuatan. Maka implikasi secara akademis bahwa paper ini menunjukkan tidak adanya kontradiksi ya antara Paulus dan Yakobus. Dan paper ini memberikan kontribusi yang baru. Apa itu? Bagaimana menjawab kontradiksi itu? Masih abstrak ya saya kalau ngomong. Abstrak sekali. Apa-apa ya, kita sambil jalan aja. Kecuali saya kasih lihat contoh ya. Contoh ada nggak ya contoh peta implikasi? Implikasi secara teoritis, secara akademis itu, ya maksudnya paper kalian kontribusinya apa? Bahasanya sama sih kayak di awal ya. Di awal kan pendahuluan kalian ingin menunjukkan bahwa paper kalian unik. Ada sesuatu kontribusi yang baru yang kalian berikan. Misalnya pemahaman tentang pengampunan. Maka di dalam implikasi kalian menuliskan secara akademis bahwa paper kalian memberikan suatu pandangan baru tentang pengampunan yang menunjukkan bahwa relasi yang intim dengan Allah itu sangat penting di dalam pengampunan. Jadi paper kalian menambahkan sesuatu yang baru di dalam memahami pengampunan. Itu aja sih maksud saya. Jadi kesimpulan dan pendahuluan harus saling berkaitan, sinambung dan terkait gitu. Dan sebaiknya itu dituliskan dalam bentuk paragraf. Ada kakak-kakak tingkat dulu, kalian nggak tahu mereka belajar dari mana. Kesimpulannya itu kasih bullet point. Ya bullet point itu loh. Poin bulat-bulat itu. Atau kasih angka 1, 2, 3, kasih list. Jadi kesimpulan 1 apa, 2 apa. Saya nggak tahu itu belajar dari mana. Menurutku mungkin nggak salah ya, tapi sebaiknya dalam bentuk paragraf. Lebih indah dan orang enak bacanya. Memang sih kalian menyimpulkan dalam poin-poin, tapi kayak apa ya, bagi saya nggak indah aja gitu. Jika terpaksa ada item atau list, tetapi dituliskan dalam bentuk paragraf. Misalnya kalian ya paragrafnya ya pertama, kedua, tapi kan pakai huruf pertama, kedua di dalam bentuk paragraf, bukan poin-poin gitu. Itu kayak orang malas nulis gitu. Bukan nggak boleh ya, list itu diperlukan kecuali misalnya kalian ingin menuliskan list ya, setelah kalian menyimpulkan bahwa ada beberapa misalnya dosa-dosa yang harus kita waspadai, 1, 2, 3. Tapi itu pun bisa dalam bentuk paragraf, nggak harus bentuk 1, 2, 3 gitu. Jelas ya?
selalu ingat, kaitkan kesimpulan dan pendahuluan. Apa masalah yang kalian tuliskan di pendahuluan, kalau nggak terjawab di kesimpulan, ya saya akan bertanya. Jadi papermu itu menjawab apa enggak? Kalau nggak terjawab berarti ya nggak layak dipublikasi dong ya. Udah capek-capek nulis terus nggak menjawab persoalan yang ada. Selalu terkait. Dan nggak apa-apa untuk kelas ini kesimpulannya masih sementara. Karena nanti kita poles lagi ya. Ada kesimpulan sementara. Biasanya dibuat bersama dengan bagian pendahuluan dan dibuat sebagai pagar agar diskusi tetap pada jalurnya. Memang waktu kalian nulis kan kalian punya kesimpulan sementara dulu kan. Kira-kira akhirnya seperti ini. Karena kalau nggak ada kesimpulan sementara, kalian kayak nyari di hutan belantara, nggak tahu mau mengarah kemana. Tapi kesimpulan bisa berubah. Misalnya ini tulis tentang pentingnya peranan perempuan di dalam gereja. Terus kalian mau bilang perempuan dan laki-laki setara. Waktu baca Alkitab ternyata enggak setara. Kesimpulannya bisa berubah nanti ya. Jadi tergantung. Kesimpulan akhir nanti setelah selesai riset kalian, sudah bagian isi sudah jelas, kalian baca semua bahan-bahan, baru kalian dapat kesimpulan akhir. Jadi hasilnya mungkin bisa berbeda dengan tesis. Jadi kalau tesis kalian ternyata berbeda, ya terakhir tesis kalian harus diubah. Kalau dia berbeda dengan kesimpulan. Maka tesis, judul, dan sebagainya disesuaikan. Jadi peranan perempuan itu kalian nggak bilang kesetaraan lagi. Tetapi apa ya? Nggak tahu ya, tergantung. Jadi isi kesimpulan menegaskan kembali tesis statement kalian. Bahwa perempuan dan laki-laki misalnya sepadan, meskipun tidak sama, tetapi bukan berarti yang satu lebih rendah dari yang lain. Mungkin ya kesimpulannya, saya nggak tahu. Jadi menegaskan kembali tesismu. Tesismu kalau bilang itu sepadan, setara, kamu ulang lagi. Kemudian argumen-argumennya kembali kamu ulang. Jadi terbukti atau tidak terbukti tergantung. Kalau tidak terbukti, ganti tesis dan ganti topik. Dan isi kesimpulan ya ringkas aja ya. Poin-poin argumen utama kalian diulang kembali tapi ringkas. Jangan dijelaskan mendetail lagi gitu. Nah kalau terbukti tesis kalian, ya udah selesai ya, maju terus. Nah tadi yang saya bilang kesimpulan juga harus ada saran. Saran itu khususnya skripsi ya. Kalian yang paper-paper ini, yang paper-paper biasa, cukup tahu aja kalau mau masukin, kalau ada, kalau enggak usah juga. Khusus skripsi kan itu penelitian yang lebih komprehensif ya. Jadi kalian setelah mengerjakan eksegesis, pembaca udah selesai baca, kalian tetap harus kasih saran bahwa ada ruang untuk penelitian lebih lanjut. Maksudnya apa? Di pendahuluan kan kalian ada batasan masalah kan? Kalian membatasi studi kalian tentang konsep pengampunan hanya berdasarkan Matius. Maka ketika kalian selesai mengerjakan itu, pasti kalian menemukan bahwa ada kekurangan di dalam penelitian kalian. Atau kalian menemukan ada hal-hal baru yang bisa dikerjakan. Misalnya kalian mengerjakan konsep pengampunan dari Matius 7, tapi kalian merasa ini kurang lengkap kalau enggak lihat dari bagian Alkitab lain, atau kalau enggak lihat secara sistematika, atau kalau enggak melakukan penelitian lapangan misalnya ya, atau papernya ini siapa? Sabet. Paper ini hanya memberikan strategi penginjilan, strategi misi menggunakan studi literatur. Penelitian selanjutnya bisa mengerjakan strategi ini secara lapangan untuk lebih
melengkapi atau memberikan masukan yang lebih objektif karena sudah dilakukan di lapangan. Gitu. Ngerti? Yang eksegesis ngerti. Oh, masih ada ruang untuk penelitian lebih lanjut untuk melihat misalnya konsep pengampunan dari sisi apa ya? Dari sisi perjanjian lama, saya nggak tahu asal ngarang. Itu untuk skripsi harus ada saran. Karena setiap penelitian saya bilang nggak ada penelitian yang sempurna. Berarti kan masih ada ruang kan? Ada kekurangan yang bisa dikerjakan orang lain. Ada batasan masalah yang nggak bisa kalian kerjakan di dalam paper ini, tapi kalian merasa ini menarik nih, kalau kedepannya saya mau kerjain studi lanjut, bisa. Gitu. Jadi kalian pikirkan setelah eksegesis kalian selesai, kalau misalnya kalian mau mengerjakan studi riset yang baru, dilanjutkan dari apa yang sudah kalian kerjakan, apa kira-kira? Ya. Mulai pusing. Jadi ada arahan bagi riset selanjutnya. Ini triknya ya, ketika kalian baca jurnal atau artikel orang lain, artikel jurnal orang lain, mereka kan juga punya saran. Dan dari saran mereka itu kalian bisa mengerjakan paper yang baru. Misalnya mereka bilang, paper ini hanya melihat konsep apa lagi ya, konsep melayani berdasarkan Matius, tetapi belum melihat secara komprehensif mungkin dari kehidupan Yesus ya misalnya ya. Jadi penelitian selanjutnya bisa mengeksplorasi bagaimana konsep melayani itu dari sisi pelayanan Yesus. Nah, berarti kalian kalau mau ngerjain paper, kalian bisa tulis paper konsep pelayanan melayani melalui kehidupan Yesus gitu. Jadi itu saran untuk studi lanjut ya buat orang lain yang misalnya mau mengerjakan studi yang baru, kira-kira apa? Kalian juga bisa dapatkan dari orang lain gitu. Terakhir ya, kalimat penutup. Kalimat penutup bebas ya, meskipun ada yang kalimat penutupnya kayak khotbah juga. Kiranya dengan ini, kiranya kita semua diberkati, amin, haleluya. Jangan, kesimpulan yang jangan dimasukin tadi apa ya, tambahkan bukti-bukti atau argumen-argumen baru. Sebentar ya, jadi jangan tambahkan argumen baru. Jangan. Nggak ada bukti-bukti baru lagi, apa yang sudah ditulis di dalam itu yang kalian simpulkan. Kalau kalian bahas penciptaan dan evolusi dan argumennya cuma satu, jangan tambahkan argumen yang lain lagi. Jangan terlalu banyak menyimpulkan. Maksudnya di luar daripada apa yang kalian tulis ya. Kalian hanya menemukan misalnya bahwa iman dan perbuatan itu tidak bertentangan. Tetapi nanti kalian ngomong terlalu jauh bahwa perbuatan itu sebenarnya bisa menyelamatkan ya. Itu kayaknya terlalu banyak menyimpulkan. Jangan terlalu panjang kesimpulan. Kalau bahasa Inggris short and sweet. Ringkas dan manis. Dan jangan berlebihan. Kalau bahasa khotbah kalian berlebihan nggak apa-apa lah. Kan kita melihat bahwa orang Kristen harus mengerjakan keselamatannya dengan ya, jangan berlebihan. Dan yang harus konsisten ya, konsisten dengan judul, tesis dan outline. Semuanya itu konsisten.
Khususnya misalnya ya penggunaan terminologi, kalau kalian bilang kesetaraan wanita, nanti di bawah kesimpulan bilang kesepadanan, bukan kesetaraan. Jadi orang bingung. Jadi sebenarnya kesetaraan atau kesepadanan harus konsisten, semuanya harus cocok ya. Judul, outline, tesis. Menjawab rumusan masalah, kembali saya ulangi, menjawab masalah, fokus pada batasan penulisan ringkas dan sederhana. Dan nadanya cerminkan humility and conviction. Humility artinya kerendahan hati. Conviction itu keyakinan. Jadi meskipun kalian ingin menunjukkan paper kalian itu sudah sangat wow, tapi ingat ya, rendah hati. Ini bukan bahasa khotbah. Kalau khotbah bilang yang penting pede aja. Kalau paper jangan kepedean. Penelitian itu kita orang-orang yang humble, kita rendah hati, kita tahu paper kita itu nggak sempurna, penelitian kita masih banyak kekurangannya, kita humble, tapi kita juga ada conviction, ada keyakinan bahwa paper kita juga memberikan kontribusi yang baru. Tulisan kita bisa salah, nggak apa-apa. Tinggal bikin tulisan yang baru, bilang tulisan itu salah.